Saya sangat bersyukur kalau kita dapat berkumpul kembali untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan. Pada saat ini saya akan mengambil suatu tema, tetapi tema saya bukan dari GBI yang Pak Niko, tetapi saya akan mengambil suatu tema dari GBI Pusat, ya. Kalau GBI Pusat itu memberikan suatu tema tentang membangun karakter ilahi. Betul ya, Pak Mius ya? Kalau dari GBI Pusat itu memberikan tema tentang membangun karakter ilahi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara ini, sebenarnya orang akan berbicara karakter ilahi, itu orang tidak akan lepas ketika orang harus berbicara tentang kerajaan surga, atau dalam arti orang harus berbicara tentang sebagai warga kerajaan surga. Setuju? Orang yang punya karakter ilahi, ya, orang yang punya karakter ilahi itu orang yang termasuk dalam bilangan sebagai warga kerajaan surga. Setuju? Bagaimana kita mau berbicara karakter ilahi sedangkan kalau kita tidak masuk dalam warga kerajaan surga? Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu saudara semua warga kerajaan surga? Ya, coba dibuka dalam Filipi. Coba ayat itu, Filipi 3. Filipi 3 ayat yang 20. Saya bacakan. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan sebagai Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sangat jelas Paulus menjelaskan bahwa warga negara kita adalah warga negara surga. Nah, kalau berbicara juga ketika sebagai warga negara surga, ya kan? Ini juga akan merembet lagi, akan meluas lagi, bahwa orang itu harus sadar juga, orang sebagai warga kerajaan surga adalah penghuni kerajaan surga, betul? Orang sebagai penghuni kerajaan surga, orang itu harus selamat, betul? Setuju? Ya kan? Tidak mungkin kita mau berbicara sebagai penghuni kerajaan surga kita tidak selamat. Mungkin? Tidak mungkin. Ya kan? Makanya sebagai warga negara surga orang harus selamat. Ya kan? Kalau orang tidak selamat, jangan harap orang akan jadi penghuni kerajaan surga. Nah, makanya ketika berbicara keselamatan, nanti kita akan melihat dalam Roma 12:1 sampai 2. Ayat ini memang mungkin saya katakan beberapa kali, ya kan? Pernah saya singgung 2 minggu yang lalu, juga mungkin waktu kalau nggak salah, kalau yang masih ingat, renungan kul pertama kali ketika saya ikut kul di tempatnya Bu Eli kalau nggak salah, saya teringat saya mendapat ayat ini, saya membagikan ayat ini. Tetapi sekali lagi ketika saya membaca, saya betul-betul dibukakan, saya terus dibukakan sampai betul ketika saya membaca ketika beberapa hari yang lalu, saya menyadari, wah luar biasa. Memang sebenarnya ketika mau baca ayat ini, ketika diterapkan dalam pribadi, sebenarnya membutuhkan satu perjuangan. Karena apa? Sebagai orang percaya, sebagai orang percaya itu tidak cuma orang selamat ya sudah, ya kan? Percaya Yesus ya sudah selamat. Enggak. Tetapi ada sesi-sesi,
ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Setuju? Makanya ketika dalam ayat Filipi 2:12 itu dikatakan kerjakan keselamatan. Itu menunjukkan apa? Adanya suatu proses sebenarnya. Suatu proses dalam kehidupan untuk menuju pada keselamatan. Makanya saya baru dapat ayat tadi pagi ketika mandi. Saya jujur aja, saya baru dapat ayat tadi ketika mandi. Ayat itu dalam Roma 10 ayat 8 dan 9. Coba buka. Saya baru dapat ayat itu tadi pagi. Dalam ayat itu mengatakan bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu, ya kan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Sampai di sini dulu. Rupanya kekristenan itu bukan cuma ngomong mengaku. Setuju? Kekristenan itu bukan sekedar, oh aku sebagai orang Kristen, KTP ku Kristen. Enggak. Memang benar dibutuhkan satu pengakuan, itu betul, satu langkah. Tetapi ingat, langkah yang kedua itu, dan apa dikatakan? Percaya dalam hati. Nah, ini yang menjadikan satu, saya katakan introspeksi, benar ya? Ketika berbicara percaya dalam hati, itu memang tidak kelihatan. Kita nggak melihat orang percaya dalam hati, betul? Tetapi percaya dalam hati bisa dilihat dari perbuatan kita. Percaya dalam hati bisa dilihat daripada buah kita. Betul? Setuju? Makanya ketika orang Kristen, maaf kata, kalau orang Kristen, maaf, ini sekali lagi ketika saya mempersiapkan ini, saya juga bilang Tuhan terima kasih, karena apa, sekali lagi saya bukan orang yang sempurna, ya kan? Saya masih banyak kekurangan, tapi lewat pembacaan ini sendiri, ini menjadikan satu pembelajaran. Ini telah mengerjakan saya, telah membawa kepada kehidupan saya pribadi untuk belajar berubah. Dan itu menjadi sesuatu yang sebenarnya suatu proses. Karena sekali lagi apa? Percaya dalam hati. Orang kalau percaya dalam hati masih juga bohong, belum percaya. Orang kalau percaya dalam hati masih selingkuh, belum percaya. Betul? Belum percaya. Orang kalau percaya dalam hati ketika di kerjaan masih korupsi, belum percaya. Orang kalau percaya suka mencaci maki, pertanyakan percayamu. Ya? Ketika engkau percaya, buah apa yang akan dilihat? Apa yang engkau bisa pertontonkan, engkau pertontonkan, engkau luapkan dari hatimu yang terdalam. Inilah rasa percayaku. Makanya kembali ke orang yang kalau mau itu harus pertama kerjakan keselamatan, dua berubah. Nah, kita akan belajar dalam Roma 12. Ayat ini adalah ayat yang sebenarnya sangat familiar, atau mungkin saya katakan, wah, mungkin sudah puluhan kali. Saya nggak tahu baca ayat ini sudah berapa puluh kali, saya nggak tahu. Betul, jujur. Saya baca ayat ini adalah ayat yang mungkin, wah. Tetapi ketika saya baca, saya menemukan, makanya sekali lagi, ketika saya membaca, saya menemukan sesuatu yang baru. Coba dibuka dalam Roma 12. Karena Roma 12 adalah pasal daripada Rasul Paulus, ya. Pasal daripada Rasul Paulus tentang doktrin. Ini banyak berbicara tentang doktrin, ya.
Kalau pasal 1 sampai pasal yang ke-11, ya saya ulang sekali lagi. Pasal 1 sampai pasal yang ke-11 itu adalah bicara tentang doktrin. Yaitu doktrin tentang keselamatan, tentang pengajaran tentang keselamatan. Nah, kalau pasal yang ke-12 ini berbicara akan tentang penerapan atau aplikasi daripada orang yang harus percaya. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana penerapan orang yang telah percaya. Kita akan belajar bagaimana penerapan hidup orang yang telah diselamatkan. Oleh sebab itu, karena 2 ayat, saya undang semuanya bangkit berdiri ya, untuk memperhatikan firman Allah ya. Yang pria baca ayat 1 ya. Kemudian yang perempuan atau wanita baca ayat 2 ya. Sudah ketemu semua? 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Nah, saya katakan sekali lagi, ini adalah ayat yang menyatakan sebagai pembuka dari sisi penerapan, aplikasi daripada doktrin keselamatan yang ditulis oleh Paulus, ya kan? Karena kalau kita belajar tentang doktrin penebusan, coba dibuka terlebih dahulu yang itu, istilah penebusan. Saya ingin sedikit yang ada bulat-bulatnya, istilah penebusan, atasnya itu berarti. Nah, kita kan belajar, mungkin ayat ini. Nah, kalau kita melihat gambar ini, sebenarnya posisi kita, kalau yang dalam bulatan itu menunjukkan bahwa itu perumpamaan saja, bahwa manusia itu ada di dalam kuasa dosa atau pasar dosa. Nah, manusia yang berdosa itu ada di tengah-tengahnya itu. Jadi kita ini pada mulanya orang ini ada dalam suatu pasar dosa. Nah, yang namanya. Terus next. Nah, kata yang pertama yang dipakai adalah kata agorazo. Agorazo itu artinya membeli, membayar, menyerahkan sesuatu sebagai harga pembayaran bagi suatu barang. Maksudnya apa? Rupanya pribadi orang yang dipilih dari dunia yang jahat ini, dari dunia yang berdosa ini, orang itu dibeli. Makanya dalam 1 Petrus 1, 18 sampai 19 itu sangat jelas mengatakan bahwa kita itu dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Sampai sini paham ya? Nah, orang itu dibeli. Rupanya Tuhan itu lewat anugerahnya membeli kita lunas. Next, bagian yang kedua. Dan dipakai juga kata yang kedua, yaitu ex agorazo, ditambahkan arti kata ex, itu maksudnya kita dikeluarkan. Ini akar katanya sama dengan istilah agorazo yang pertama, tetapi diberi awalan ex yang artinya dikeluarkan, dipindahkan. Maksudnya rupanya orang yang sudah dibeli tadi, ya, yang sudah dibeli lunas, dibayar ini dari pasar dosa, orang itu dikeluarkan. Sampai di sini paham? Kalau nggak ngerti boleh bertanya, nggak apa-apa. Ya. Orang itu dikeluarkan, ya, yaitu dikeluarkan dari pasar dosa. Dan dipakai kata yang ketiga, yaitu next,
Dipakai kata yang ketiga, yaitu kata lutro. Nah, rupanya anugerah Tuhan itu bukan cuma membebaskan, bukan cuma membayar saja, tetapi dia membebaskan, bahkan melepaskan dari belenggu dosa, dan orang itu disuruh pergi sebagai orang yang bebas dan merdeka. Rupanya, nah ini makanya saya gitu, karena ini kan pelajaran yang namanya kalau di sekolah itu namanya soteriologi. Ini doktrin tentang soteriologi, yaitu doktrin tentang keselamatan. Menjelaskan bahwa manusia setelah dikeluarkan, orang setelah dikeluarkan dari dosa tadi, orang itu dibebaskan. Supaya apa? Nah, ini nanti kita belajar. Setelah dibebaskan, ini sebenarnya tujuan itu jelas. Allah itu punya satu tujuan. Makanya kembali ke yang pertama, yang Roma 12. Coba kembali pada bagian yang pertama, Roma 12. Makanya ketika Roma menulis dalam Roma 12, ya kan? Dikatakan karena itu, ini adalah bentuk peralihan. Kata karena itu adalah bentuk peralihan yang ingin menjelaskan bahwa manusia itu sudah diselamatkan. Manusia itu sudah memperoleh satu anugerah. Makanya karena itu demi kemurahan Allah. Itu menjelaskan kata demi kemurahan Allah itu ingin menjelaskan bahwa lewat anugerah inilah manusia diselamatkan. Tuhan ingin menuntun sebenarnya bahwa bukan oleh karena kekuatanmu, bukan oleh karena gagahmu, bukan oleh karena engkau pintar, bukan karena engkau cantik, bukan karena engkau kaya, engkau diselamatkan. Cantik, kaya, sugih, semua itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan ketika engkau tidak mengikut Tuhan dengan benar, hatimu tidak percaya kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan ingin menjelaskan bahwa pribadi kita, makanya tadi saya katakan tadi di awal, dengan mulut orang mengaku, orang percaya, ya kan? Tetapi dengan hati. Nah, ini kita akan belajar. Kita akan belajar. Silakan Bapak Ibu semua yang ada di sini, selidiki hatimu. Engkau termasuk orang yang percaya atau enggak? Bukan jaminan orang yang di gereja, orang yang percaya. Maaf saya katakan, engkau di gereja, kalau hatimu tidak percaya, engkau tetap tidak selamat. Bukan karena engkau hadir, engkau selamat. Memang salah satu tanggung jawab orang percaya itu hadir dalam ibadah. Itu adalah satu buah. Ya. Bukan berarti orang yang melayani di sini, ya kan, pasti selamat. Kalau tidak memiliki satu pengakuan dari dasar hati, engkau percaya, engkau pun tidak selamat. Karena sekali lagi, ketika bicara ini bicara sesuatu yang mendasar. Karena maaf, kadangkali kita ini cuma diperhadapkan pada bentuk satu tanggung jawab, ya kan? Ya kan? Kita ini seringkali diperhadapkan pada tanggung jawab, tetapi tidak menyentuh pada sesuatu yang dasar. Satu contoh, maaf, kita kita seringkali diperhadapkan, maaf, ngomong masalah persembahan, perpuluhan. Kata kasih diingatkan, ayo. Sebenarnya, kalau orang yang percayanya itu tahu, ngerti, percaya dengan sungguh,
orang dengan sendirinya akan memberi. Pemahaman kekristenan kita itu seringkali itu, kita ini cuma ditakut-takuti. Kita tidak memiliki satu pemahaman yang dari dalam bahwa hidupmu itu telah diselamatkan. Kita itu seringkali cuma seketika, kalau enggak bayar per bulan, engkau kena kutuk loh. Betul? Pemahaman kita seringkali cuma ditakut-takuti. Coba bangun pemahamanmu dan pemahamanku sebagai pemahaman bahwa engkau sebagai orang yang diselamatkan, engkau yang menerima anugerah, engkau wajib melakukan yang untuk semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dengan kesadaran pribadi. Saya terus terang, saya kalau di rumah, itu seringkali senangnya itu melihat apa? Saya senang, jujur aja, saya secara pribadi ibadah online itu dari ibadah GBI Rock Ambon, Pak Trisman Usama. Itu saya sejujurnya saya senang. Yang saya seringkali saya dapatkan daripada perkataan daripada beliau, dia mengajar bahwa orang tidak perlu diobrak-abrik kalau orang tahu sendiri arti anugerah. Orang tahu sendiri. Makanya dalam ibadah tidak pernah persembahan masukkan. Bukan kita menjadi mumpuk aji memumpukan. Orang yang mengerti, orang akan melakukan. Ya. Orang yang ngerti melakukan. Sebab apa? Ketika engkau menabur, engkau pasti akan diberkati. Engkau akan berbuah. Bagaimana engkau akan berbuah kalau engkau nggak pernah menabur? Setuju? Kalau engkau dengan kemudian aji mumpung, untung aku nggak usah persembahan, aku nggak usah perpuluhan. Ya monggo, nggak pernah Tuhan itu nggak pernah maksa. Kalau engkau nggak mau persembahan, engkau nggak mau perpuluhan, engkau nggak mau, ya itu sama saja engkau tidak mau untuk nabur, untuk berbuah. Cepat pada bagian yang pertama, menjelaskan kemurahan Allah. Kemudian yang selanjutnya, ini mungkin cuma selesai pada bagian, maaf ya, ini mungkin nanti cuma selesai pada bagian pertama. Nanti saya yang sore saya sambung yang sore. Kelihatannya waktunya jam 9.10 harus selesai. Ya. Arti mempersembahkan. Arti mempersembahkan, kalau dilihat arti mempersembahkan, itu kata yang dipakai, yaitu kata dalam bahasa Yunani, itu tusia, ya. Kalau bawah itu bahasa Ibrani, yang berarti korban atau persembahan yang dipersembahkan. Ini secara umum dalam suatu konteks memang arti persembahan itu adalah arti mempersembahkan korban. Nah, itu lebih jelas lagi kata mempersembahkan ketika dilihat dari akar kata. Nah, ini kalau kita lihat dari akar katanya, nah kita nanti akan melihat bahwa rupanya akar kata daripada mempersembahkan itu menunjuk pada suatu korban yang sampai mencucurkan suatu darah. Adanya sesuatu tuo, makanya dikatakan akar kata daripada tusia yaitu tuo, itu artinya menyembelih atau sesuatu yang sampai pada keluar darah. Ini yang saya maksud, bukan secara harfiah ya. Secara harfiah sampai mengeluarkan darah. Mungkin bisa orang mempersembahkan sesuatu sampai kita, pengorbanan kita sampai mengeluarkan darah, itu bisa. Tetapi bukan secara harfiah bahwa ini berbicara tentang kita sampai mencucurkan darah, enggak. Tetapi kehidupan kekristenan
yang Tuhan sudah bawa kepada satu kemurahan Tuhan, kita ini diajak, kita ini diingatkan, mari persembahkan. Persembahkanlah tubuhmu. Makanya dikatakan di situ, persembahkanlah tubuhmu. Itu sebagai suatu persembahan. Maksudnya apa? Kita ini betul-betul suatu totalitas yang Tuhan tuntut, adanya suatu totalitas yang sungguh benar, bahwa persembahan kita ini betul-betul persembahan yang totalitas. Bahkan kalau mungkin dikatakan sampai adanya satu pengorbanan. Makanya kalau teringat akan Abraham, mengapa persembahan Abraham berarti? Karena persembahan Abraham adalah persembahan totalitas. Persembahan Habel Tuhan terima karena berbicara totalitas. Rupanya totalitas dalam orang yang telah diselamatkan itu sedang Tuhan tuntut. Makanya coba secara cepat, coba kita lihat perbedaan. Itu ada satu perbedaan. Saya mencatat ada tiga perbedaan. Karena bentuk persembahan antara PL dan PB itu adalah bentuk persembahan yang berbeda. Ya, memiliki arti yang sama, tetapi memiliki satu konteks yang berbeda. Maksudnya kalau pada persembahan yang pertama, kalau pada persembahan di Perjanjian Lama, itu persembahan korban ada di luar manusia. Maksudnya orang menyembelih korban di luar. Ya kan? Itu yang pertama. Kalau di dalam Perjanjian Baru, arti persembahan itu korban dari diri manusia. Maksudnya rupanya orang yang telah diselamatkan itulah sebagai korban. Ya. Orang yang diselamatkan itu yang jadi korban. Makanya ketika ayat 1 dalam Roma itu tadi disebut adanya satu persembahan yang hidup, betul, kudus dan berkenan. Kenapa? Bentuk pribadi yang dipersembahkan, bukan yang dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam PL itu dilihat daripada cara, yaitu tubuh binatang yang hidup dimatikan untuk persembahan di atas mezbah. Jadi korban itu dimatikan dulu, disembelih, baru dibakar. Ya, itu kalau di PL. Tapi kalau di PB Perjanjian Baru itu berbicara beda. Yaitu itu melalui ibadah kita, tubuh yang mati karena dosa. Ya, tubuh yang mati karena dosa dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Makanya dikatakan adanya satu persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Kenapa? Berbicara tubuh ini, tubuh yang dipersembahkan. Engkau memang mati bagi dosa. Engkau dan saya memang mati bagi dosa. Tetapi engkau hidup untuk Allah. Dan itu yang dipersembahkan, dan itu yang berkenan kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, ketika berbicara di PL tentang pelayanan tempat itu, yaitu tentang pelayanan atau ibadah imamat Lewi dijalankan di Bait Allah. Kalau di PL itu tidak boleh keluar daripada Bait Allah. Cara mempersembahkan korban ya harus di kemah pertemuan itu ya, tabernakal itu ya istilahnya ya. Nah, tetapi kalau di PB orang percaya menjalankan ibadah di segala tempat. Nafas hidup adalah suatu ibadah. Keseharian kita adalah ibadah. Ini yang sangat penting. Orang jangan terfokus ibadah itu cuma harus di gereja.
di gereja adalah satu bagian kecil. Makanya hidup keseharian, makanya ketika pujian tadi yang terakhir saya teringat, ku tahu hidupku adalah penyembah. Itu berbicara apa? Keseharianmu itu yang sedang Tuhan tuntut untuk dipersembahkan. Percuma engkau beribadah di gereja, rajinnya di gereja, wah pokoknya doa pagi ikut, ya kan, di gereja muncul terus, waduh. Tapi keseharianmu tidak menunjukkan ibadah yang benar. Suka marah-marah pada istri, suka marah-marah pada suami, suka ngelomboni daripada pelanggan. Timbangan ditolong sedikit, enggak apa-apa, tolong sedikit, cuma setengah on, bahkan enggak kelihatan. Itu kalau dikembalikan integritas, itu enggak integritas, ya kan? Ya. Di tempat kerja tidak memberikan contoh. Sudah tahu kalau kerja itu jam 7:30, datangnya jam 7:30 pun jam 5, kan telat sedikit kan nggak apa-apa. Itu bukan hidup penyembah. Makanya ketika belajar, ya, makanya ketika belajar mempersembahkan setiap waktu itu sebenarnya gampang. Engkau mempersembahkan hidupmu setiap waktu itu sebenarnya gak gampang. Karena apa? Karena ibadah yang sejati. Nah, kalau disebut dalam konteks bahasa Indonesia itu ibadah yang sejati. Tetapi saya juga melihat satu penggambaran, bukan satu penggambaran, ada Alkitab yang dipakai itu sebenarnya dari Katolik. Katolik dalam Roma 12 itu diterjemahkan sebagai, kalau di terjemahan Indonesia kan ibadah yang sejati. Kalau di Alkitab, baik ada dua Alkitab yang dipakai oleh Katolik, kemudian Alkitab yang dipakai oleh orang Spanyol. Saya cuma melihat referensi saja. Itu menunjuk pada satu penyembahan yang sejati. Ibadah itu disejajarkan adanya satu penyembahan. Rupanya keseharianmu itu menunjukkan penyembahan yang sejati. Makanya ketika mungkin kau lagi nyetir, engkau masih bisa untuk menyembah. Ketika engkau perjalanan naik sepeda motor, engkau masih bisa menyembah. Ketika engkau mungkin lagi menunggu sesuatu, engkau bisa Tuhan itu baik. Dan itulah penyembahan yang sejati. Bukan cuma diukur dari gereja. Karena keseharian itu yang setengah bentuk. Ibadah yang hidup, ibadah yang kudus, ibadah yang berkenan, itu adalah ibadah yang sejati atau penyembahan yang sejati. Oleh sebab itu, dan kalau pada ayat kedua, ini nanti saya jelaskan sore. Ayat kedua itu menjelaskan penerapan. Secara singkat, ayat 2 itu menjelaskan penerapan. Penerapan apa? Yaitu penerapan bagaimana suatu persembahan yang hidup, yang kudus itu diajarkan itu jangan serupa dengan dunia. Ini saya cepat saja, nanti ini saya jelaskan sore karena waktu enggak ini ya. Jangan kau serupa. Nah, jangan serupa. Loh, bagaimana kita enggak serupa? Karena kita dulu kan ditanam dosa. Gambarannya itu kan kita dulu asalnya dari dosa. Jangan serupa, karena kau sudah dilepaskan, kau sudah dibebaskan. Nah, kemudian pada bagian yang ke-B dikatakan ayat yang kedua itu berubah. Rupanya penyembahan atau persembahan yang benar itu harus berubah. Dan yang bagian yang ketiga yang terakhir, yaitu baru mengerti kehendak Tuhan. Secara singkat, kalau ingin mengerti kehendak Tuhan, harus berubah sesuai dengan karakter.
Kalau hidupmu tidak berubah, jangan harap engkau akan mengerti akan daripada kehendak Tuhan. Kalau hidupmu tidak berubah, engkau tidak dikerjakan oleh Roh Kudus. Jangan harap engkau menjadi pribadi yang dapat membedakan ayat kedua, yang baik dan yang jahat. Nonsen, orang yang ngomong, oh aku ngerti kehendak Tuhan, dalam keseharianmu tidak dibarengi dengan hidup bergaul dengan Tuhan. Keseharianmu tidak dibarengi dengan hidup berubah, tidak seperti dunia ini. Nonsen. Karena ini sebagai puncak. Makanya ketika saya baca ayat ini, Tuhan, terima kasih. Kalau engkau ingin memang mengerti kehendak Tuhan, engkau dan saya ingin mengerti kehendak Tuhan, membedakan kehendak Tuhan apa yang baik, berubah. Oleh sebab itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saya undang barang berdiri. Saya undang Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan hidup dan yang berkenan padamu. Terima kasih Tuhan. Bapa, persembahkan. Terima kasih. Ku persembahkan tubuhku, bersyukurkan Engkau sebagai persembahan yang hidup. Kami bersyukur akan Engkau, kudus dan yang berkenan padamu. Ajarkan ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Amin, amin. Untuk kemuliaan namamu, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur akan Engkau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Yang tinggal BL menyanyikan pujian ini. Jemaat Tuhan, marilah introspeksi. Saya mengajak melalui perenungan firman Tuhan saat ini. Ibadah yang sejati. Saya ajak, mari Bapak Ibu semua. Sudahkah engkau yang menerima anugerah itu? Kau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Mungkin ayat ini saya katakan sering kita dengar. Kami mau menyembahmu Tuhan, kami mau menyembahmu Tuhan. Ajarkan kepada kami persembahkan yang terbaik. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan
berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk waktu yang baik yang Tuhan berikan untuk kami umat Tuhan ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih dari itu Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk terus belajar mendengar pesan firman-Mu. Biar firman Tuhan yang telah kami dengar pagi hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi memberkati kami semua, supaya kami menjadi anak Tuhan yang terus berjuang untuk membangun karakter ilahi. Ketika kami menjadi anak Tuhan memiliki karakter ilahi, kami harus menjadi warga kerajaan Allah. Kami juga mau terus hidup memperoleh keselamatan pada Tuhan, karena kami manusia yang berdosa. Ketika kami percaya kepada Engkau, maka kami belum mendapatkan penebusan, pembenaran, dan dikeluarkan dari Tuhan hidup dalam dosa, dan kami boleh menjadi umat Tuhan yang diperkenankan Tuhan. Ketika kami menjadi umat Tuhan yang telah diperkenankan Tuhan, ditebus oleh darah yang mahal, maka kami akan mau terus mempersembahkan hidup kami, totalitas kehidupan kami, supaya melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan melalui kehidupan kami orang yang boleh melihat ada Allah dan kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, setiap kami telah mendengar firman Tuhan pagi ini, tidak seorang pun yang dilewati, tapi semua yang boleh diberkati oleh Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, meninggalkan cara hidup yang lama dan berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Roh yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi alat-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu. Terus beri hikmat dan kemampuan yang daripada Allah, supaya terus Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami tidak lupa berdoa untuk persiapan ibadah nanti sore, supaya Allah Roh Kudus terus bekerja, supaya ibadah kami, pelayanan kami tetap berjalan dengan baik, dan setiap hamba-Mu yang dipercaya untuk melayani mempersiapkan dengan sungguh, supaya pelayanan mereka menjadi berkat, dan umat Tuhan yang sudah mendaftarkan diri tidak ada yang membatalkannya, semuanya datang dengan antusias yang luar biasa. Sebenarnya kami akan berpisah sejauh lain seperti itu. Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat, demikian pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, ucap syukur untuk kehadiran-Mu dan lawat-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tangan kita, kita akan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.